Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam amnan liman tamassaka bih wa silman liman itasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul azim. Hamba Allah sidang jamaah salat subuh rahimakumullah, bapak-bapak, tengku-tengku, para ustaz dan ibu-ibu, anak-anak kami dan adik-adik sekalian, penghormatan kita kepada Tengku Imam Syekh dan juga khadim syiar Rabu subuh di masjid kita yang mulia ini, jamaah sekalian, hamba Allah rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur pada Allah, kita sampai pada subuh yang penuh berkah ini, kita masih bisa menikmati hidup dan kehidupan, dan pula kalih kitanya isi dengan sebuah ibadah, yaitu ibadah sembahyang subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kitanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kitanya jino nak ke dalam suasana agak prihatin, suasana sedang memberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keadaan kita pada saat ini memang berbeda dengan keadaan beberapa waktu yang lalu. Anu mijak sekolah, hanajak sekolah 2 minggunya. Nah, kegiatan-kegiatan pi tertunda. Yang paling sedih long kadang-kadang untuk jabat ibadah pi ka tertunda, yang paling sayang tu. Kaya urujak ibadah, kaya silaturahmi, bermacam-macam. Ia merupakan situasi yang terakhir yang kita lihat, yang kita rasakan dan kita alami. Punyoka, kalau dengan bahasa kita, apa ini? Apa yang sedang terjadi ini? Bahkan bukan hanya kita di kota Lusmawe, malah sudah mendunia, mengglobal. Walaupun yang pertama bukan di daerah kita di Lusmawe, tapi daerah orang, di negara orang, sudah merambah, merembes sampai ke pelosok-pelosok. Mungkin
Bapak Ibu sekalian, orang tua kita ataupun orang syik kita yang matang jino yang kapanyang umur, matang panjang umur, pukeh na pernah gerasa puluhan tahun yang lalu seperti ini. Menyagutanya mungkin yang matang setengah-setengah dalam tak tuha, mungkin hana pernah terasa loh. Hana pernah terasa. Cuman kita bisa melihat dari sejarah-sejarah orang-orang terdahulu, ya, umat-umat Nabi terdahulu, bermacam-macam musibah dan ujian yang Allah berikan. Maka oleh demikian, dalam tausiah singkat kita di subuh pagi hari yang penuh berkah ini, mari coba kita melihat dan sehingga kita tidak terganggu akidah, tidak terganggu keimanan. Maka kalau kita berikan judul tausiah kita pada hari ini, ya, kasus yang sedang menimpa ini dilihat dalam kacamata akidah, takalan secara akidah, secara keyakinan. Yang pertama sekali, secara akidah kita harus meyakini betul bahwa ini merupakan ujian Allah. Apakah namanya ujian, apakah namanya bala, apakah namanya peringatan, apakah namanya azab, ya terserah menurut orang yang menerima. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, telah berfirman, yang sama-sama dah baca benar ataupun sama-sama dah dengar, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dipegah oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyokan karena jenazah itu biasa urun kenya waktu ceramah di ke jenazah, tapi karena kita yang dalam keadaan situasi lagi ya tepat juga ayat Allah kita bacakan itu. Penepah oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 155 ya, sungguh akan kami coba kamu sekalian. Sungguh akan kami coba kamu sekalian. Bisyai'in, dengan sesuatu. Berarti cobaan itu banyak. Bisyai'in, sesuatu. Bisyai'in minal khaufi. Pertama rasa takut. Anak ujian orang. Dan umat jaro ini sah, ada yang umat jaro lagi, kata ada jaro. Dan ngejak marang kawan, ada jejak. Nah, mesti kadang-kadang musajadah anak lagi. Hang ji sujud li ada sajadah. Ada anak masalah. Tapi nasa sajadah. Apakah itu bukan rasa takut? Rasa takut itu ujian Allah. Anak tenang deh. Perujikan katanya rasa takut waktu konflik. Hantar je tebi subuh. Hantar je tebi waktu malam tak abud. Kagak pindah oleh Allah, sudah berlalu. Dan dalam waktu yang lama. Itu yang pertama. Maka dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Urang Quraisy yang mengembara di tengah-tengah padang pasir, baik dalam keadaan cuaca panas, cuaca dingin, mereka mengembara dalam padang yang luas. Tapi falyabudu rabb hadzal bait, bait wa beribadah pertama. Falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah kepada pemilik Ka'bah itu. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum wa amanahum min khauf, dan merasakan aman daripada ketakutan. Nah, yang hubungan ayatnya dengan surat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif
falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rasa tu makuknya bala bila Allah. Han tenang tak han tengah tajak merangkah hoya tu. Lagi jinonya nak kanduri sah ada juga. Sampai tu digaknya tapi yang tak hilangkan mandumnya bekna ya. Nak undangan-undangan tu ke desa han taji umat jaro pi. Kadang-kadang nanya kami sarung jaro tu mukumat bak sarung jaro nya sit. Han apa pi? Seakan-akan agak berlebihan. Nyo yang perlu hilangkan dari pikiran kita nyo. Perlu hilangkan. Yang pertama adalah kekuatan batin kita nyo ile. Baik berkata pengaruh. Bukanlah arti kita melawan kebijakan dari pengeluar kebijakan, bukan. Tapi kembali kepada akidah ini. Dalam pandangan akidah. Baik sampai goyang akidah kita nyo. Dia sampai goyang. Ini merupakan daya tahan pertama. Ya, daya tahan kekebalan dalam menghadapi sebuah musibah adalah kekebalan diri kita dulu. Musakit biasa nyampi minyak lawan han sakit tu. Tapi kadang-kadang sakit ulai baca berkata seumat dan baju dan sangka beratat. Gina cara pengobatannya yang pertama kekuatan diri kita dulu. Apalagi kekuatan hati kita pada Allah. Ini cobaan yang bila Allah pertama minal khaufi wal ju'. Bisa jadi dikala kita yang akan merasa temakut dan tajib tubi ya. Nah urung yang ka paduronya belanja jikut le belanja. Buahnya akan nak suput put uro. Buat macam-macam. Belum lewat informasi yang bertebaran lewat media sosial kadang-kadang hana pikirle menjadi susah. Biasa-biasa mantap. Namun kita harus waspada. Harus hati-hati. Besi pasrah tanpa kita melihat keadaan. Karena pernah pada masa Umar bin Khattab dikala beliau berada tinggal di Madinah, pada satu ketika beliau akan berdakwah ke Syam, ke negeri Syam. Tiba-tiba ada berita bahwa di negeri Syam itu sedang terjangkit penyakit kolera. Sedang nak penyakit. Maka dipegah oleh sahabat, ya wahai Amirul Mukminin, baik tajak kena, jangan kita pergi ke sana, negeri Syam sekarang sedang dilanda musibah, sedang dilanda penyakit. Sehingga Umar bin Khattab hendak jadi kejak, sehingga gelarang rombongan daripada dakwahnya, jangan kita berangkat ke negeri Syam karena di sana sedang ada penyakit. Itu usaha manusia wajib. Baik kada depu tajak sih. Jelas nyonya kan dalam kondisi ya melihat-lihat prediksi-prediksi ya, memang ya kita harus waspada tapi berlebihan. Kembalikan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Minal khaufi wal ju' ya, lapar. Minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Mungkin nak musibah, nak kebakaran, nak banjir, macam-macam. Gada harta, nak ya pun ada pencurian, ya, kecurian. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, bahkan hilangnya seseorang di tengah-tengah keluarga, sebuah keluarga meninggal. Ya, lagi musibahnya karena di luar negeri, karena yang meninggal. Bawa tempat lain kan ada yang tak melaki. Batanya bekna puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan berkurangnya biji-bijian makanan pokok. Nasr wabasyiris sabirin, beri kabar gembiralah kepada orang yang bersabar. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira. Ya lagi nya termasuk kabar gembiranya. Dan pegah mandung beyoyon, dekatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, beribadah terus, insyaallah nya merupakan benteng untuk kita menghadapi setiap musibah yang Allah berikan. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira, sampaikan dakwah. Bertanya di rumah tak pegah banemin, tak pegah beyonya, yang penting ibadat. Nya kitanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena balanya terbagi put.
Bagi yang pertama bagi orang berimannya ujian Allah. Ujian Allah, uji kitanya. Puka sampai hantar jejak ibadat le. Puka sampainya dalam bulan puasa hana trip belinya. Puka sampai terawih hana urun tu, yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Maka jenok tak antisipasi je. Lewat ceramah-ceramah, lewat khutbah-khutbah, dan bahkan pemerintah menganjurkan supaya menghadapi kondisi seperti ini jangan sampai panik. Baik panik. Kitanya sumber utama adalah agama, akidah. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita melihat situasi dan kondisi. Bagi orang berimannya ujian, bagi tanya uji oleh Allah. Dia pegang dalam surah Al-Ankabut, awal surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira mereka itu hanya berkata saya sudah beriman, fahum la yuftanun, padahal mereka belum pernah Allah uji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia itu tidak boleh meyakini dirinya bahwa sudah beriman padahal belum pernah Allah coba. Dicoba oleh Allah. Puka bertahan katanya. Nyamban tuntunan-tuntunan agama dia. Dengan nak berita lagi dengan kondisi lagi puka tadi jauh masjid, puka tadi sembahyang berjamaah biasa mantap. Namun tetap dalam kewaspadaan. Baik sampai tengah ibadat. Yang pertama ujian bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang beriman yang lalai, nya peringatan. Diperingat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang kafir merupakan azab Allah. Kan put le seingat lun tuan jino le nak merupakan ujian, nak merupakan peringatan, dan nak merupakan azab, iqab, azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ayat benar, wa basyiris sabirin, beri kabarlah gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Bagaimana realisasi dan kenyataan daripada orang bersabarnya? Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang nasabah lah mati, ya, yang iman, akidah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka berkata, sesungguhnya kita milik Allah ya. Sesungguhnya kita madum milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kita akan tahu pada Allah. Sebab dia akan tahu pada Allah dengan bermacam-macam sebab. Ini merupakan hal-hal yang perlu tertanam dalam hati kita masing-masing sehingga situasinya baik menjadi kendala, ya, baik menjadi kendala kepada kita dalam beraktivitas lebih-lebih dalam beraktivitas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Takalan dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih kurang 60 tahun umur beliau nuwa pada Allah Subhanahu wa taala, di segi kondisi keadaan beliau hana pernah sakit. Karena kita tahu contoh pada Rasulullah uswatun hasanah. Rasulullah hana sakit kecuali menjelang beliau wafat agak-agak demam. Menjelang beliau wafat agak-agak demam. Hana sakit. Berdemam rahasia Rasulullah terhindar daripada bermacam-macam penyakit, dan penyakit watanya le penyakit watanya. Antara lain beliau, ya, di segi beribadah luar biasa. Sebelum beribadah yang pertama sekali pulau melarangkan menghadapi virus, bermacam-macam virus. Yang paling utama betulkan dalam berudu, dipegang oleh Allah dalam Al-Quran ayat yang ke-6 surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya. Sampai na wa in kuntum junuban fatahharu, miyuhana ujung lanjutan ji miyuhana ji kenang iu tayammum. Pemana ji mamandum terhubung batin dengan Allah Subhanahu wa taala di kalangan yang bersuci.
Karena awal daripada mandung penyakitnya nak karena hana suci, hana bersih. Setiap yang suci insya-Allah bersih. Gelam penting setiap bersih pasti suci. Nah makanan yang suci, yang halal, nah makanan yang hanjit terbaju. Memandungnya kali atur dalam agama. Maka salah satu simbolnya bermacam-macam penyakit karena salah makanan, salah minuman. Dia berwuduk mentang betul tanya insya-Allah dia terhindar daripada bermacam penyakit dan wuduk yang benar. Dia benar faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Bersempurna dah basuh. Sempurna. Malah teman orang akhirat, urung-urung yang berkekalan dalam wuduk bersinar-sinar cahayanya. Karena wuduknya makna di bersinar, dia makna dia itu bersinar, bercahaya. Berbeda dengan cahaya yang dibuat oleh manusia. Tapi bersinar-sinar. Maka kekalkanlah wuduk. Barang siapa yang kekal dengan wuduk terhindar daripada penyakit. Baik penyakit secara medis dan penyakit yang dibuat oleh manusia dalam bentuk sihir. Maksudnya wuduknya ada iperkenang lah dengan bahasa Aceh. Terhindarnya menjadi benteng. Yang dalam hadis Rasulullah SAW yang maknanya seperti itu. Dalam berwuduk yang benar ada sunatnya masukkan air ke hidung, namanya istinsyaq. Istinsyaq pertama ilaidum, kemudian dapat debilom, sehingga penyakit THT tenggorokan, hidung dan telinga bersih. Kemudian ada mu'madah namanya, maghmadah itu berkumur-kumur air di mulut, berkumur-kumur. Maghmadahnya gepegah dalam kitab fikih lagi nya. Dia sempurna wudu, insyaallah ibadah pun sempurna, sembahyang pun sempurna. Maka dalam kitab-kitab fiqh hana gepegah bah salat pertama, tapi yang gepegah babut taharah, bab bersuci. Hana tulis babus salat, babus siam, babus zakah, babul haji hana. Tapi justru pertama dalam kitab fiqh yang manapun tertulis pertama babut taharah. Babut taharah, bab bersuci. Yakinan asal mula daripada bermacam penyakit karena masalah penyakitnya yang dalam bentuk virus bermacam-macam lah. Dengan masa yang canggih jenuh kaibunan COVID-19, corona bermacam-macam lah. Padahalnya kalina awal roji dalam mana yang lain mungkin kebunan roji tahun. Bahasa Aceh tahun. Sampai nak istilah roji tahun ijabro. Tahun ijabro habis mati orang pakai kebunan tahun ijabro hana ijale ki jagafan wadanya. Habis jaga fan di kedai. Akhirnya yang nana ijabro gecok juga balik pun ada ke mayat wadanya. Pernah terjadi. Dalam sejarah kita lihat pada masa penjajahan Jepang. Mungkin urung-urung yang Nahudi masa Jepangnya gerasa ya. Yang kemudian dengan tangan ijabro. Begitulah wabah melanda manusia pada dari masa ke masa. Maka oleh karena itu kaum muslimin tunggu bapak-bapak dan ibu sekalian, adik-adik para pemuda ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini ya Rasulullah SAW dalam sejarah Rasulullah hana lain watanya hana dokter hana pula dokter spesialis bermacam-macam obat hana. Dikala kita yang maksimal dalam beribadah mulai dengan wudu dengan taharah ya, insyaallah dia akan suci. Maka nasabu hadis Rasulullah, hadis yang sangat kuat. Seandainya tidak akan memberatkan umatku, akan kuwajibkan gosok gigi setiap waktu salat. Seandainya tidak akan memberatkan umatku, akan kuwajibkan gosok gigi setiap waktu salat. Pakam yutai malam yang kita nyuh ada gosok ego sama dengan taplah racun yang kumun lang babah tu. Maka sunat watai kena berwudu. Segelang berwudu sikat gigi. Siwak. Gosok gigi. Baru tak walaupun gadahlah wudunya mesti. Kadang-kadang diberi angin ataupun sebab-sebab lain. Namun dikala berwudu dalam keadaan suci. Dikala meninggal tepi habis umur watai taihnya. Wudu. Maka tidur itu menjadi ibadah.
Yang merupakan amalia-amalia Rasulullah SAW yang dilakukan kesempurnaan Islam, bukan hanya di segi ibadah yang utama, tetapi banyak ibadah-ibadah lain sebagai pendukung. Tak utamakan wuduk yang penting, insya-Allah kita selamat. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anak pernah sakit, sehingga menjadi perhatian besar daripada Siro Sarjana Perancis Profesor Dr. Michel Hart dalam bukunya 100 tokoh pemimpin dunia, sampai diteliti kenapa Muhammad tidak pernah sakit. Kan hana wabah watanya, kan hana penyakit, tapi beliau konsisten, beliau tetap dalam beribadah pada Allah SWT. Yang pertama sekali beliau mengutamakan wudu dalam rangka menghadapi bermacam-macam serangan daripada virus-virus. Kemudian ketetapan hati dalam beribadah. Dalam surah Yunus ayat 57 Allah nepegah, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, Yunus 57. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan menjadi obat bagi segala jenis penyakit yang ada di hatimu. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan merupakan petunjuk dan kasih sayang Allah, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa shifaa'un lima fis sudur, menjadi obat bagi segala jenis penyakit yang dalam hati. Makna penyakit dalam hatinya benar masuk penyakit hatinya wehwe, ya, was-was, gelisah, tidak tenang, tidak tentram. Itu merupakan penyakit dalam diri kita. Nah, penyakit kepada orang lain, dengki, buruk sangka, dendam, itu terhadap orang lain. Tetapi terhadap diri kita sendiri merasa tidak tenang, ya, karena nikmat hidupnya nak pada ketenangan hati. Ketenangan hati tenang menunjukkan hati yang sehat, hana penyakit. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hati mereka akan tenang dan tentram dengan senantiasa ingat pada Allah, beribadah pada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bukankah dengan ingat pada Allah hati akan bisa tentram. Sedang jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan daripada tausiah singkat di subuh yang penuh berkah ini, pertama sekali jangan kita tinggalkan tempat ibadah. Nyo singgah pat subuh singgah dan menang selawat telefon tepat beramai-ramai ni jaju. Walaupun kondisinya dah kala naik di Pelimah, di Makkah ka sepi, di Madinah ka sepi, ya, tetapi jangan menjadi melemahnya semangat dia beribadah. Ada masjid pada pegah ya. Ni nak ru pegah ka sepi, hina sepi de, tak bantah tu hana ya. Tak bantah bacut. Bek datang mahlum. Tak bantah. Panenanya ni pegah-pegah dengan hawa. Walaupun kadang-kadang sebahagian nak betul, tapi kita coba bantah sehingga hati dan pikiran urungnya tidak sepenuhnya ibadah kepada informasi-informasi lainnya. Kita melakai pada Allah. Ini yang pertama sekali, jangan kita tinggalkan jamaah, baik kita tinggalkan silaturahmi, walaupun oleh pemerintah kagak tahu sebuah kebijakan jenuh lembaga pendidikan diliburkan buat sementara. Karena secara teori mungkin dalam tempoh 2 minggu belah orangnya akan habis masa aktif daripada virusnya. Yang terserahlah kepada bagaimana ilmu secara kesehatan, wallahu alam. Tapi kita tak ada jenuh berakidah katanya, baik goyang hati katanya, baik goyang iman katanya. Memandumnya geje oleh Allah SWT. Memandumnya nanti merupakan kehendak daripada Allah. Dah pulang daripada Allah, bertaubat katanya, bela istighfar, tak melakai pada Allah. Dikala tak ibadat bertebi mata tu, dikala tak rukuk, dikala tak sujud yang berkhusyuk tu, berinsaf tu, tak melakai pada Allah. Tekedi pi habis umur katanya, tekedi meninggal tepi, ya, meninggal dalam keadaan katanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Baik saling dia menyalahkannya, ka salah urun je, ka salah urun je. Nyamban yang pertama di sisi akidah, katanya wajib berusaha, namun memandumnya kali ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dalam doa baca buna walana beluan nakum bisyai'in minal khaufi wal ju'yan,
Langsung Allah pegang, sungguh kami akan coba kamu sekalian dengan bermacam-macam ujian dan bermacam-macam cobaan. Yang pertama. Yang kedua, secara keyakinan katanya, lontar ulang tiga tu, baik sagai-sagai menjadi goyang. Menjadi goyang hati katanya, weh katanya, sang Allah pun nak sayang kepada katanya, pakai lagi nyo pun kena kiamat. Yang memandung terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar bela, tamu doa bela, kita tak jaga bersehat, dan salah sabuh jalan supaya kita sehatnya nak dengan beribadah, bela ibadah. Mudah-mudahan dengan ibadahnya ke akan dijamin kita oleh Allah sehat lahir dan batin. Kemudian yang kelih pulang jino kita ke dalam suasana bulan Rajabnya. Bulan Rajab karabih bulan Rajab anak beli kata bulan Syaban dan 22 Maretnya orang Ahadnya yang tepatnya 27 Rajab Isra Mi'raj. Ini hari-hari besar dalam Islam tak ingat sih, sehingga katanya ya tak adakan lagi acara Isra Mi'raj. Ya hanate boleh yang kabul Syaban, hanate boleh watanya kabul Ramadan punya jino hanate pegah-pegahnya takut temakut tu. Dalam bulan Ramadan pintu urang kat terganggu pikiran lo. Ya kemah ayat tarawih nya. Kemah ayat tarawih. Ya letak corona je no. Jino urang kaji semacam je jino. Di pun ada ke di keun-keun. Kita laikan tu urang hana. Hai pakai hana ikan tu corona. Pada tak kalau ada kopi. Punah urang. Puino hana corona. Jadi kayak pleset-pleset je no. Babak tempat rentu hana le urang. Kamu hanya kerja je no, hanya apa tu corona. Tapi pakai kopi punah. Puino hana corona. Kayak ibu kepanjangan corona kopi pulau mana. Pulau corona. Pokoknya dipeleset-peleset lah. Jadi sehingga menjadi semacam permainannya nanti berujung kepada memperolok-olok. Paling berbahaya memperolok-olok situasi sehingga hana ibadat. Baik tajak masjid corona, baik tajak Jumaat corona. Walaupun nanang lain lagi di Malaysia sampai Jumaat pi ke hana le dihentikan buat sementara kegiatan urang agama lain tetap di tempat-tempat ibadah wayan bagaimana bukan semacam permainan wallahu alam dan yang tak gaji itu kenan tapi tak kalah kegiatan Allah keramaian lain yang kan umat Islam yang bukan menanamkan kebencian, tetapi mari kita lihat bukan permainan wallahu alam. Yang penting kita hadapinya dengan hati yang tulus, iman yang kuat, istiqamah, memandumnya ujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman dikala gebi ujian oleh Allah semakin kuat iman kitanya dengan cara kita bertoro pada Allah, tak bertoro, baik tak berjauh daripada Allah, baik tak berjauh daripada ibadat. Berkuatlah dalam beribadah. Insya-Allah Allah akan gebi jalan keluar kepada kita yang mandum. Dan tuan rasa eno kumantang sebagai mauizah singkat bauro yang mulianya. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal-balaa wal-wabaa wal-fahsyaa wal-munkar was-suyufa al-mukhtalifata wash-shadaa'ida wal-mihad min buldanil muslimina ammah fi biladina fi makanin khassah wa fil buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal-balaa wal-wabaa wal-fahsyaa was-suyufa al-mukhtalifata wash-shadaa'ida wal-mihad fi biladina hadza khassah wa fil buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal-wabaa wal-balaa wal-fahsyaa wal-munkar was-suyufa al-mukhtalifata wash-shadaa'ida wal-mihad
في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.